tadi sebagaimana awal saya sampaikan bahwa untuk persiapan akomodasi kemudian dan lain sebagainya itu kan adalah menjadi tanggung jawab mereka. Kita sifatnya dari tim pengawasan itu hanya mengawasi apakah pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada jamaah itu sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan seperti itu. Itu seperti apa Pak contoh standar Ya, yang standar ditetapkan? yang ditetapkan. Ya, standar yang ditetapkan misalnya seperti hotel itu kan. Hotel itu harus yang berbintang 5. Sebenarnya sesuai daripada paket mereka gitu, yang ditawarkan kepada jamaah. Nanti kan kita akan lihat paketnya seperti apa, perjanjian mereka dengan jamaah seperti apa. Kalau kayak catering misalnya harus menggunakan makan dengan cara prasmanan, ya kan? Servis ya Pak. Tapi kalau bisa datang di bandara juga sudah disiapkan, boleh menggunakan makanan box gitu. Tapi kalau ketika di hotel, dia harus menggunakan makanan prasmanan. Ya. Pak, paketannya berapa sih Pak kalau untuk jamaah haji khusus Pak? Rata-rata Pak misalnya. Kalau secara aturan atau biaya referensi itu 8.000 US dollar dengan biaya store awal itu 4.000, kemudian pelunasan 4.000. Tapi pada prakteknya hampir rata-rata di atas 8.000. Nah ini disesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang mereka tawarkan kepada jamaah. Ya hampir rata-rata kisaran lah sekitar 12.000 dolar sampai 15.000 dolar. Konversinya 300 jutaan itu Pak. Kalau rupiah kan rata-rata berapa tuh? Iya, kurang lebih pokoknya sekitar 12.000 dolar lah. Pemerintah nggak mengatur ambang bawah, ambang atas gitu Pak. Nah itu tadi udah Ambang diatur. bawah tadi. Ambang bawah minimum itu adalah 8.000. Ambang Kalau atas ambang terserah. atasnya tidak. Karena ini kan terkait kepada fasilitas pelayanan ya. Mau seperti apa modelnya kan lebih baik pelayanannya kan masih lebih mahal lagi biayanya kan. Ada masa tunggu nggak sih Pak kalau menggunakan khusus itu? Ada masa tunggu itu sekitar 7 tahunan. 7 tahunan Ya. Pak. Oh, diatur pemerintah tuh Pak. Diatur pemerintah. Kuota selalu ditentukan berarti Pak ya? Gimana? Kuotanya ditentukan terus ya? Kuota. Kuota. Jadi kalau reguler itu kan kuotanya kuota per wilayah ya. Ya. Tapi kalau haji khusus kuota nasional. Oh sih. Ya, jadi secara keseluruhan. Misalnya Bapak daftar sekarang berarti nunggu urutan sampai nasionalnya berapa. Maka perkiraan kita 7 tahun. Jadi setiap tahun rata-rata berarti setahun ini Pak 18.000 Apa Bu? per tahun kuotanya. Per tahun rata-rata 17 ribuan. Ini Dengan naik kuota jadi yang normal. 18. Iya. Dengan kuota yang normal ya kita 17.000 sekian lah. Ini kuota tertinggi Pak ya dalam sejarah kuota haji khusus Pak ya. Ada tambahan. Termasuk ada tambahan yang lumayan. Yang tertinggi Pak ya. Tahun ini ya. Berarti 680 itu udah terserap semua ya Pak ya? Sudah. Mudah-mudahan Pelunasan. begitu. Mudah-mudahan begitu. Nah, kita dalam proses, semuanya dalam proses. Karena memang untuk PIHK ini kan hampir mirip dengan pelaksanaan ibadah umroh yang mereka itu masuk ke sistem Psikopatul. Jadi daftar semuanya, klik-klik. Ini semua dalam proses semua. Mudah-mudahan. Ada teguran bagi travel yang tidak memenuhi standar pelayanan kepada jemaah haji. Ya, fungsinya kita ada di sini pengawasan adalah kita melihat pertama pelayanan pasti beberapa pelayanan yang kita lihatkan ya, terutama pelayanan dari sisi akomodasi, dari sisi catering, dari sisi transportasi, dari sisi misalnya ada jamaah sakit seperti apa kan beberapa pelayanan ini kan pelayanan administrasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan catering, dan juga pelayanan kesehatan. Nah, kita lihat. Kalau seandainya ada mereka yang melakukan penyimpangan ataupun tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka berikan dengan jamaah, nah kita bisa memberikan teguran. Biasanya kita berikan teguran. Tulis, tadi di Indonesia dibuat teguran, kita panggil mereka, tertulis kita tegur mereka. Nah, kalau saja mereka melakukan yang sampai fatal misalnya melantarkan jamaah misalnya atau juga sampai tidak memberangkatkan jamaah itu izinnya sampai dicabut. Pak, kalau ada jemaah haji khusus yang terlantar nih Pak, proses mereka pengaduannya kemana dulu nih Pak? Kan kalau jemaah haji reguler kan jelas kan, misalkan ke petugas haji dan sebagainya. Nah kalau haji khusus gimana Pak? Kalau ada yang jemaah yang terlantar, ya bagaimanapun juga biarpun itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, tetap kita menjadi PPH itu bertanggung jawab atas itu semua. Nanti kan kita bisa melaporkan kemana, karena kan kita punya direktorat
perlindungan warga negara kan. Nah, mereka yang sudah sampai sini kan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Artinya mereka bisa melapor ke petugas haji untuk Bisa, diteruskan iya. ke ini ya Pak ya. Nanti keterusan ke kami, ya kan. Nanti kita lihat, ya dia travel mana tinggal kita. Pak, 117.000 itu dari berapa travel Pak? 17.000. 18.000 itu berapa yang dapat memberangkatkan Pak? Berapa travel? Total secara keseluruhan travel umroh itu sekitar 501. Oh, Tetapi yang pemberangkatan. yang tidak aktif itu ada 23 travel umroh PHK. Ya, ketidakaktifannya karena mereka pada saat proses mengajukan perizinan belum menyerahkan bank garansi. Jadi mereka, nah sisanya berarti berapa tuh 523? 78. Ya. 478 itu, nah itu yang aktif. Nah untuk saat ini kita karena mereka masih dalam proses pendaftaran melalui, kita belum bisa mengatakan berapa total yang akan. Sejauh ini Pak, on progress. Belum Pak, belum bisa karena baru mulai. Ini mungkin mulai tanggal 1 ini mulai ada bermasuk kan. Kita belum bisa mendapatkan data yang akurat ya. Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni insya Allah sudah. Pak, Masuk bisa lewat dijelasin Madinah juga. kronologisnya Pak, nanti tanggal 1 Juni jemaah haji khusus datang dari bandara tanggal 5. Tanggal 4. Iya, tanggal 4, kemudian mereka ke Madinah. mana sampai ini. Oke, secara kronologis mereka ketika mereka dari Jakarta datang ke bandara, nah Madinah, kemudian ke Madinah, kemudian Sampai mereka pagi, biasa itu tergantung schedule flightnya kan ya. Berarti nggak harus 9 hari berarti Pak? Kenapa? Nggak harus 9 hari ya? Seperti Nah, reguler ya? pelaksanaan PHK ini Tergantung. tidak sepenuhnya melakukan arba'in. Ada yang cuma 3 hari bahkan di sini, ya kan? Nah, nanti ketika mereka datang, periksa dokumen oleh imigrasi setempat. Nah, seperti biasa dokumen itu kemudian ada namanya check-in Saudi, ada namanya check-in Madinah. Nah, ketika check-in Saudi, dia check-in di tempat biasa, kemudian check-in Madinah, paspor tersebut biasanya dibawa oleh Syarikah Adilah. Atau saat ini mereka ada perjanjian bahwa paspornya tidak dibawa oleh Syarikah Adilah, dibawa oleh PHK itu sendiri. Akan tetapi nanti PHK itu harus mendapatkan user untuk memasukkan data ketika akan check out. Tapi kalau yang tidak, biasanya mereka ambil paspornya dibawa ke Syarikah Adilah, di check out di input oleh Syarikah Adilah. Nanti pada saat check outnya kapan, tinggal mobilnya bergerak, paspornya bergerak, dan mereka berangkat ke Mekah. Nah, dari situ mereka ke hotel. Dari situ mereka langsung ke penginapan. Nah, di sini fungsi kita salah satunya adalah melihat hotelnya di mana, kan mereka nanti ketika sampai kan mereka sudah membuat data nih, hotel PHK saya ada di sini. Ini kita tinggal cek aja sesuai tidak dengan laporan yang mereka buat. Totalnya berapa lama Pak mereka tinggal di Saudi? Ya, rata-rata. Total itu rata-rata sekitar 20 sampai 25 Hari. Tapi kalau secara aturan maksimum 30 hari. Oh, Maksimum. 30 hari rata-ratanya. 20 sampai 25. Fasilitas yang membedakan dengan haji reguler apa Pak? Bagi Secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda ya kalau kita melihat, tetapi secara aturannya jelas ada perbedaan. Misalnya kalau misalnya sekarang di Madinah dari sisi konstruksi saja kan mereka jamaah biasa pakai box, pakai kotak. Makanan ya. Ya. Kalau dia mereka harus menggunakan parasmanan. oh sih. Kemudian di masairnya, di Arafahnya, itu kan antara biaya dengan reguler dengan ini kan beda Pak. Di Iya, Arabnya sudah berbeda harganya itu kan. Nah itu juga mereka mendapatkan fasilitas skema yang full AC, makanan yang parasmanan dan sebagainya gitu. Transportasi juga seperti itu. Maktab lebih dekat Pak Dan ke yang selanjutnya maktab mereka rata-rata itu maktab 112 ya kalau tidak salah ya. Itu mereka lebih dekat lempar jamarohnya. Kalau reguler kan sampai 7 kilo kadang jalan bolak-balik. Oke. Mereka paling kurang dari 1 kilo. Ya mereka paling nggak 1 kilo 2 kilo lah kurang lebih lah. Bolak-balik gitu ya, sudah bolak-balik ya. Oh, dekat banget Pak ya. Itu yang membuatnya mahal Pak ya. Itu yang membuat mahal. Ya. Pak, maaf Pak. Itu berarti seluruhnya. Terima kasih Tribuners, itu tadi keterangan dari Pak Rudi N. Ambari. Ya, dia salah seorang pejabat di Direktorat
Kementerian Haji Luar Negeri ya yang menangani haji khusus menjelang 4 hari menjelang kedatangan jamaah haji khusus di Madinah. Tadi dijelaskan dengan besar bahwa perbedaan itu perbedaan harga, kenapa haji reguler hanya membayar maksimal sampai 60-80 juta gitu, sementara haji khusus bisa sampai 200-300 juta karena sejumlah fasilitasnya. Sekian, saya Tamsil Tahir melaporkan dari kantor Daker Madinah BPHI di Madinatul Munawwarah.